Tamatan PGA bisa mimpin acara di masjid. Wah, Begitu. berarti life skill-nya juga diasah. Iya, Pak, di iya sana. diasah. Saya mengikuti itu. Well, pertama kali kacau saya. Saya masih ingat tuh. Pertama kali mental saya jatuh disuruh nyanyi Padamu Negeri aja, gagal saya. Tinggal 2 hari lagi saya akan berangkat. Saya disuruh oleh almarhumah ibu saya jumpai kakek saya. Kakek saya itu paman dari ibu saya. Kamu pamit, itu orang kita yang tertua. Saya pamit di sana. Pertama kali saya lapor akan ke Jawa itu dimarahi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Baik, sahabat semuanya, para alumni BIC dan teman-teman yang menonton channel BIC Pare, selamat datang di podcast kami bersama Bapak Galan dengan nama Sejarah dan Hikmah yang akan mengupas banyak tentang sejarah-sejarah dan hikmah yang beliau alami dari mulai perjalanan beliau dari awal dari asal daerah beliau dari Kalimantan sampai sekarang ini BIC terwujud dan mencetak banyak sekali alumni, ribuan alumni, bahkan puluhan ribu alumni. Kita akan simak bersama-sama di video kali ini, yang tentu saja videonya nanti akan berseris, bukan hanya saya, nanti ada sahabat saya Mr. Fuad juga akan berbincang dengan Bapak. Maka simak terus channel ini BIC Pare yang insya Allah akan menginspirasi teman-teman semuanya. Baik, sehat Bapak nggih? Sehat, Alhamdulillah sehat. Baik, jadi kemarin di channel saya Bapak yang tentang mainan logo itu banyak teman-teman yang kangen dengan Bapak, kemudian mendoakan begitu. Jadi insya Allah podcast yang kita buat nantinya akan banyak menjawab kerinduan Bapak, kerinduan dari teman-teman yang mungkin alumni-alumni senior yang sudah punya keluarga. Walaupun kemarin saya lihat sudah buat ini Pak ya, halal bihalal dengan Zoom. Kondisi seperti ini ya, jauh di mata dekat di hati insya Allah Pak ya. Jauh di mata dekat di hati. Baik teman-teman, pasti ketika BIC sudah seperti ini, kemudian Bapak sudah sejauh ini melangkah, pasti ada sejarah, pasti ada latar belakang, pasti ada cerita, kisah di mana Bapak dulu memulai hidupnya. Bahkan kalau seusia saya dulu Bapak seperti apa sih? Nah, pasti teman-teman penasaran. Pasti saya yakin teman-teman penasaran, termasuk saya Bapak. Ya, jadi gimana sih Bapak dulu belajar, kemudian Bapak dulu muda begitu. Ini yang mungkin belum banyak diungkap karena ya mungkin media sudah banyak mengungkap tentang kampung Inggris yang sudah sekarang ini Bapak. Jadi saya membayangkan Bapak dulu apakah seperti Mr. Fu gitu ya kecil. saya bayangin gitu, tapi kan Mr. Fu kan sekarang ini anak-anak sudah milenial semua Bapak. Ya, jadi mungkin kalau saya dengar dari Mr. Fu itu ada cerita hutan itu saya beneran gitu ya. Terus berkawan dengan begitu banyak hewan liar begitu ketika Bapak bekerja. Saya ini kayaknya anak zaman sekarang nggak ngalamin itu gitu loh betul. Ya, itu Bapak yang akan kita coba kupas. Oke, kita mulai dari foto mungkin Bapak ya. Dari foto. Saya ambilkan dulu. Nah. Oke, teman-teman. Nah, di sini ada foto. Tadi saya sebelum memulai podcast ini dikasih tebak-tebakan ya. Bapak yang mana? Ya, nanti mungkin bisa di zoom ya. Bapak ini yang mana? Ini ada 1, 2, 3, 4, ada 5 orang di sini. Ini kelihatan banget ya, foto masih zaman dulu banget teman-teman ya. Nah, belakangnya hutan. Di belakangnya hutan begitu, kemudian masih ada topi kayak zaman Belanda gitu ya teman-teman. Nah, ya saya nggak usah tebak-tebakan ya. Jadi Bapak yang ini teman-teman. Nah, nanti bisa di zoom ya teman-teman. Ini Bapak. Kemudian yang ini siapa Pak? Mungkin dari sini. Di situ misanan saya. Ini sepupu ya Pak ya. Sepupu. Kemudian ini kakak saya yang perempuan. Kakak yang perempuan, terus ini sepupu juga. Sepupu juga, dan ini yang di belakang itu kakak
sepupu. Kakak sepupu. Ya. Jadi ini keluarga Bapak ya, sepupu-sepupu, kemudian ini yang kandung. Jadi Bapak dulu berapa saudara, Bapak? Kami berempat bersaudara. Berempat bersaudara. Yang ada di foto ini cuma 2. Ini yang nomor berapa, Pak, ini, ya. Pak? Ketika ini mungkin adik saya belum ada itu. Oh, gitu. Ya, jauh jarak saya dengan Pak Badrun itu jauh. Oh, Ya. iya. Ayahnya Jadi, Mr. Rozak, Pak ya? Iya, mungkin paling masih kecil 52. Ini kan foto saya tahun 52. Foto tahun 52. Tahun 19, Sudah lahir? 1952. 1952. Ya, foto saya. Berarti saya waktu itu umur 7 tahun. Foto ini Bapak umur 7 tahun ya. Ini pentingnya sejarah, Umur teman-teman. 7 tahun tapi kuno sekali. Ya, kalau dia berani dengan orang sekarang enggak. Sekarang 7 tahun udah keren. Oh iya. Iya, ini zaman gini sekarang. rambut dia enggak ada disisir. Iya. Tapi justru kayak gini yang eksotik, Pak. Ya, Bahasanya. Jadi Ya. kelihatan banget ininya. Natural begitu. natural ya. Berarti ini kakak ya, Bapak ya? Ya. Kemudian ini Bapak. Terus Jadi daerah ini namanya Gelumbai. Gelumbai. Ya, nama daerahnya. Desa, kecamatan Sigihan. Sigehan. Ya. Gelumbai itu apa? Gelumbai itu nama daerahnya ya kayak di sini Kalau di- salah satu bagian dari sekecil-kecilnya dari cabangnya desa lah. Dusun. Dusun. Dusun Ya. Gelumbai. Itu di nama itu diambil dari adanya aliran air lah. Oh. Begitu, yang sungai-sungai kecil begitu. Gelumbai artinya apa, Pak? Saya tidak mengerti itu bahasa itu. Tapi diambil dari Ya. karena banyak sungai di daerah Banyak sungai, tersebut, ya, ada aliran. dinama dengan Gelumbai. Ya, kecilnya saya Gelumbai. Oke. Hobinya apa sih, Pak, dulu, Pak, waktu kecil? Kalau saya lagi kecil sekali itu hobi saya itu terjun pakai tali yang ada di pohon itu. Hah? Nah, nanti pegang itu diberi ikat itu nyebrang kali. Oh, gitu, Pak ya? Ya, begitu. Masya Allah. Ayunan. Ayunan. Tapi asli dari Ya, pohonnya. ya, dari pohonnya. Jadi nggak Ya, bikin. jadi nggak dibikin. Oh. Akarnya itu udah yakin kuat, dibikin gandolannya itu nyebrang. Nyebrang nggak perlu berenang, loncat. Masya Allah. Dan dalam, Pak ya? Ya, itu kalau kecebur ya udah lumayan. Ya. Ayo, anak zaman sekarang ngerasain nggak kayak gitu ya? Ayunan di pohon, bawahnya sungai gitu ya? Ya, jadi nyebrang gitu. Masya Allah. Cut ke belakang. Setelah itu yang tiap hari yang digemari olahraganya ya pakai stick itu, pakai tongkat. Mm-mm. Yang loncat tinggi itu. Oh iya, Nah. itu ya benar-benar. Itu loncat tinggi itu. Itu malah Nanti sekarang justru ada olahraganya. Iya, betul. Ada Nah, olahraganya. itu saya sudah terlatih itu dulu. Alam, Pak ya. Akhir kali saya pernah ketika saya di PGA tahun 63, saya pernah di situ ikut kegiatan itu. Ada eventnya, Pak ya. Ada eventnya dan itu saya termasuk kegemaran saya. Saya berhentinya gara-gara teman saya meninggal. Melihat ada teman yang jatuh. Apa itu, Pak, permainannya, Pak? Itu tongkat itu. Cuk, itu kita loncat bandingkan ke Iya. atas. Saya sudah mencapai 3,5 meter. 3,5 meter. Ya. Ya. Teman saya 4 meter meninggal. Iya, itu ada Patah. sebenarnya di Olimpiade. Ya ada, Iya. ada. Iya. Ya, teman saya meninggal dijatuh itu karena ininya patah lehernya. Dari situ berhenti, Bapak. Nah, situ saya sudah tobat, takut sendiri. Padahal guru kami, guru olahraga, masih ingat saya Ustadz Bustani pada waktu itu mengajarkan itu. Anak PGA diajarkan untuk main itu. Iya. Oke, kemudian sejarah belajar mungkin Bapak, sekolah dulu di kampung dulu. SD seperti biasa, Pak ya? Saya pada waktu itu SR, sekolah rakyat. Sekolah rakyat, Pak. Belum SD. SD itu terakhir tahun 60. Oh, SR. SR. Awalnya SD tahun 60. Iya, SD itu dimulai tahun 60. Nah, Bapak itu sebelum itu, Pak ya? Ya, sebelum itu. SR. Ya, SR. Bedanya kalau Ya, cuma sebutannya itu sekolah rakyat dengan sekolah dasar begitu. tapi masa belajar 6 tahun. Sama 6 ya? tahun ya. Cuma berbeda tentang nilai-nilai, ada banyak perubahan-perubahan.
ada perubahan huruf kan itu. Ya. Nah, itu. Iya. Ada materi juga di zaman saya itu dalam pelajaran sekian itu saya lupa berapa jumlahnya. Terakhir itu ada tulisan nomor 1 kelakuan, kedua kerajinan. Kelakuan. Kalau 2 ini angkanya di bawah dari 8 tidak naik kelas. Walaupun semuanya di atas 9. Betul. Jadi standarnya 2 ini. Dua ini jadi standar. Kelakuan dan kerajinan. kerajinan. Nah, jadi maksudnya kerajinan itu bahasanya pada waktu itu sebenarnya keaktifan menurut saya. Oh, aktif. Nah, kerajinan itu bukan rajin yang kerja apa-apa. Aktif. Aktif. Itu maksudnya rajin datang, artinya aktif datang gitu loh. Mungkin bertanya, aktif begitu. Aktif dan sebagainya itu. Terus kalau Jadi, kelakuan, ya, karakter. Karakter. Nah, kan gitu. Berarti ada KKM kalau istilah sekarang ya. Jadi pada waktu itu sangat diandalkan. Sehingga karakter anak sekian banyak bisa baik. Iya. Zaman dulu pendidikan zaman dulu, pendidikannya. Pak, ya. Nah, itu berubah ya sudahlah. Sekarang udah ya campur aduk itu. Iya, baik. Dulu kita ketemu guru tuh benar-benar tawadhu. Ya, takut menyesal kalau tidak sampai menangkap tangannya untuk dicium. Iya. Menyesalnya berhari-hari itu. Zaman saya tuh. Itu. Iya. Ya, itu ya, teman-teman. Jadi kalau kita lihat video-video sekarang kan banyak begitu ya teman-teman yang anak-anak muda. Makanya kalau dulu itu karakter itu yang utama Bapak ya. Utama. Suhbatul ustad, dekat dengan guru, kemudian ihtiram dengan guru. Ya, betul. Ya, kita tidak boleh sembarang dengan guru itu. Ya, itu yang saya lihat perbedaan-perbedaannya. Oke. Jadi ditentukan betul oleh kelakuan itu. Nah, biarpun 10 angka semua yang di pelajaran atas, yang lain. kok itu 7? Ya udahlah. Jangan mimpikan naik kelas. Itu ya, teman-teman. Jadi dulu tuh karakter tuh nilainya luar biasa. Iya, di nomor 1 kan. Di nomor 1 kan. Walaupun ditulis terakhir. Itu andalan itu. Iya. Oke. Sebaliknya angka di atas kok pas-pasan saja. Kok ini bagus? Nggak masalah, Pak. Nggak masalah. Nggak masalah. Naik itu. Iya. Naik kelas itu. Jadi apa yang bisa diambil? Karakter ya. Nilai karakter itu lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya. Jadi akademik itu mungkin bisa diproses Pak ya. Saya pikir dipelajari. Maju kayak apa saja zaman. Kalau karakter itu diabaikan hancur lah. Benar. Masih tetap digunakan. Toh kita kurang memahami istilah karakter ada kaitannya dengan kejujuran. Iya. Nah, negara kita ini kalah karena kurang jujur. Iya, betul Bapak. Nah, kita kan dengan negara tetangganya sudah kalah kita. Iya. Kalau katanya ada istilah orang pinter banyak, orang jujur jarang, Pak ya. Itu. Ya, betul. Betul itu. Orang pinter banyak, orang jujur jarang, Nah, teman-teman. itu kaitannya, makanya pendidikannya di zaman saya itu karakter itu benar-benar diutamakan. SR itu Pak ya. Ya, SR. Oke. Ya. Selanjutnya ada apa Pak namanya? Langsung PG apa? PGA. Dulu ada SMP juga ada. Oh, SMP ada juga. Yang sekarang tidak ada lagi PGA itu pendidikan guru agama, tidak ada. SMEP Sekolah Menengah Ekonomi Pertama. SMP tetap masih bersama ya? Iya, masih ada. Masih ada. Ada. SMP, SMA itu ada. Dulu yang tidak ada itu SMEP Sekolah Menengah Ekonomi Pertama. Iya. Dan itu ini kakaknya Bapak sepupu ini SGB Sekolah Guru B. SGB Sekolah Guru B. Nah, sebutannya bukan Sekolah Guru Bawah, Sekolah Guru B. Sekolah Guru B. SGB. SGB. Karena naik nanti kalau mau melanjutkan SGA. SGA. Oh, ada B. Bukan artinya atas, bukan. A. Jadi abjad A itu yang di atas. Ya, jadi levelnya B dulu Pak ya. B dulu. B dulu terus A. Nah. Dan itu sudah menghasilkan tadi kamera Pak ya. Iya. jadi ini ada project. Ya, jadi dari foto itu hasil bikinannya sendiri kamera itu. Ya. Jadi foto ini tadi adalah bikinannya kakaknya
Kakak sepupu Bapak, saya. kakak sepupunya Bapak dari Ah. sekolah SGB. Uniknya orang SGB itu agama juga lumayan. Oh, Lah, standarnya kalau mau dikirim bertugas di pedalaman harus mampu nanti ngimami ya oh, gitu. ada gitunya Pak? Ada gitunya. Masya Allah. Kalau ndak bisa jadi imam ndak boleh dikirim itu. Jadi mampu bergaul dengan masyarakat, doa pendek-pendek ya bisa begitu. Gitu ya Pak ya. Itu SGB itu lengkap. Kalau sekarang sudah milih jurusan itu Pak. Ya itu. Ya. Kalau dulu bekal semua ya. Itu dibekali. Jadi kalau kamu mau bertugas ke sana, kamu harus mampu ini. Olahraga harus dikuasai itu. Olahraga juga Harus kuasai, harus bisa mimpin, jadi wasit itu. Kalau sepak bola itu, begitu. Zaman Jadi, itu. memang dicetak Jadi SGB itu dicetak untuk merintis umat bangsa Indonesia. siap ini. terjun Bapak. ya? Siap terjun. Siap terjun. Begitu singkatnya pendidikannya, 4 tahun itu. 4 tahun, tapi hasilnya sudah Hasilnya luar biasa. ya sudah luar biasa, melahirkan berapa sarjana udah. Kan gitu. Pendidikan SGB itu. Oke, ya itu ya. Jadi sejarah sekolah zaman dahulu ya. Ada SR, ada SGB dan lain sebagainya. Nah itu pendidikan ya, pendidikan Bapak. Oke, setelah itu langsung bekerja atau gimana Pak? Atau sekolah sambil kerja? Saya tahun 60 itu saya selesai di SR, terus 61 saya langsung masuk PGA, Pendidikan Guru Agama. PGA, Pendidikan Guru Agama. Hanya berapa bulan terlambat masuk itu. Ya, kalau tidak salah, saya dulu masuknya PGA itu orang sudah belajar sekian bulan saya baru masuk. Kalah di tahun 61. Jadi saya masih ingat awal kali saya masuk PGA itu bulan Agustus. Bulan Agustus. Ya, saya masuk. Dulu itu patokannya Agustus. Oh, Tapi saya terlambat beberapa, itu hampir habis Agustus itu baru saya masuk. oke. PGA itu seberapa lama? Pendidikan Guru Agama 4 tahun. 4 tahun. Jadi status SLTP-nya ada, SLTA-nya nyicipi 1 tahun. Oh gitu. Ya, kan kalau dijajarkan dengan SMA kelas 1. Iya benar-benar. Oh berarti PGA itu sebenarnya SMP 3 tahun, 1 tahun SMA SLTA. SMA-nya. Oh gitu Pak. Tapi kualitas ya Lulusan lumayan. SMA gitu ya. Ya, dia bisa terjun ke masyarakat. Kita di PGA ditempa untuk menjadi MC. Ada pelajaran itu Pak? SMA enggak ada. Iya. Nah, tamatan PGA bisa mimpin acara di masjid. Wah, Begitu. berarti life skill-nya juga diasah. Iya, Pak, di iya sana. diasah. Nah, karena di situ ada program namanya Muhadoroh setiap hari Sabtu. Muhadoroh itu meeting. Muhadharah itu juga sudah ada di PGA itu Pak. Di PGA itu. Saya mengikuti itu. Well, pertama kali kacau saya. Saya masih ingat tuh. Pertama kali mental saya jatuh disuruh nyanyi Padamu Negeri aja gagal saya. Ya. Mental berdiri di hadapan orang banyak. Ya, itu. Ya. Jadi sebelum Bapak sekarang sudah mungkin di TV, sudah diundang seminar, dulu pernah begitu teman-teman ya. Pernah nervous ya Pak ya. Nervous nyanyi Padamu Negeri gagal. Padamu Negeri gagal teman-teman ya. Takut. Makanya sekarang kalau yang masih ada yang belum lancar gitu jangan patah semangat Pak ya. Ya, enggak. Jadi harus tetap Nah, semangat. pengalaman itu juga membekali saya sampai sekarang. Kalau saya mendoktrin anak-anak MS akan terjun, Ya. itu ada pelajarannya khusus itu, yang kaitannya dengan urusan mental itu. Jadi pada tahun 61 itu kebetulan ada program itu dan saya begitu jatuh pada waktu nyanyi Padamu Negeri itu gagal, ada guru saya yang memperhatikan. Sudah meninggal almarhum Pak Sapri. Masih ingat Bapak ya? Masih ingat, beliau itu baik hati sekali. Begitu selesai meeting, muhadharah itu saya dijumpai. Kalian sore nanti kamu berada di mana sekitar jam 5? Ya saya ya di rumah, enggak kemana-mana. Bisa ke rumah saya nanti.
insya Allah saya bisa. Coba kamu ke rumah saya nanti. Saya pikir ada apa disuruh ke rumah. Gak taunya saya datang ke rumah beliau, disuruh membaca buku yang judulnya Mental. Buku itu disusun oleh Dr. Zakiyah Derajat, alumni dari Mesir pertama kali wanita Indonesia. Pertama kali. Dr. Zakiyah Derajat. Wanita Indonesia yang pertama kali kuliah Pertama di Mesir. kali di Mesir yang lulus pertama kali mencapai doktor. Zakiyah Derajat. Judulnya Mental. Mental, Pak ya. Ya. Nah, kenapa Pak siapa guru tadi, Pak? Pak Safri. Pak Safri menyarankan Bapak membaca disuruh buku. baca itu agar saya memahami mental saya tadi. Saya kan jatuh tadi. Iya. Nggak sukses nyanyi pada negeri. Bukan diajari cara nyanyi, tapi disuruh baca buku mental. Suruh baca buku mental. Nah, terus menurut buku itu Bapak, tidak tebal, nggak sampai setengah senti. Masih karangan susunan pertama dan belum disempurnakan. Itu masih ketikan ya kertas buram. iya, gitu. zaman dulu ya. Ya. Nah, di situ ada kesimpulannya. Nah, apa, Pak? Nah, kesimpulannya di situ diungkapkan ada beberapa penyebab orang jatuh mentalnya menghadapi orang banyak. Nomor satu, penyebabnya ada faktor darah manusia itu memang ada yang gampang grogi. Jadi tidak bisa dipaksa kalau memang ada orang yang gampang grogi. Jadi udah bawaan ya, Pak ya? Bawaan dia. Nah, itu namanya darahnya. Iya, oke. Yang kedua, orang merasa dirinya paling bodoh. Itu rendah diri. Rendah diri. Tidak boleh itu. Oke. Kemudian merasa paling miskin. Itu juga Faktor ekonomi. itu. Kemudian yang merasa dirinya paling jelek. Fisik. Nah, inilah yang menyerang saya. Ya, gara-gara merasa paling jelek itu. Oh gitu. Pada waktu itu saya menyadari gigi saya tidak kekaruan, gigi orang baik-baik, saya pikir gigi saya kok begini gitu. Jadi akhirnya mengurung diri, kurang bisa bergaul dengan orang, mengobrol tidak berani. Tapi iya juga terpaksa harus ngobrol satu saat kan gitu. Padahal sebenarnya nggak begitu, Pak ya. Begitu. Jadi itulah penyebabnya mengapa saya tadinya grogi itu. Saya ingat saya ini jelek kok tampil begini begitu. Kalau yang bagus-bagus orang kan pantas saya pikir itu. Iya. Nah, oleh Pak Sapri diambil perhatian itu sehingga saya diobati dengan itu. Saya disuruh namatkan 2 kali tamat saya membacanya. Lalu ditanya, paham kamu? Iya. Paham. Di situ diterangkan bagaimana mengatasi grogi itu tadi. Ada diterangkan juga. Di situ diungkapkan oleh Dr. Zakiyah Derajat bahwa Anda yang merasa diri Anda jelek, cobalah Anda berpikir, apakah Anda sendiri yang paling jelek? Iya. Anda boleh memeriksa orang lain, dilihat di mana-mana Anda bisa menemukan orang yang lebih jelek daripada Anda. Iya. Kemudian perasaan ini akan dirasakan oleh seseorang yang naik remaja. Itu paling dirasakan oleh orang-orang yang merasa dirinya jelek ketika dia masa pubertas. Iya, gejolak. Gejolak itu. Arti singkatnya, pubertas ini isinya adalah laki-laki mulai mengenal si perempuan. Si perempuan mulai mengenal laki-laki. Iya. Disitulah peranan ini yang dirasakan oleh mental seseorang. Mental ini tadi. Padahal obatnya gampang. Gimana itu, Pak? Gampang sekali, tidak perlu bingung-bingung. Jangan naksir orang. Saya termasuk kaget. Jangan naksir orang ya, Pak ya? Jangan naksir orang. Iya. Jangan dikira orang mau dengan kita. Anggaplah orang kita ya kita. Iya. Kita akan kuat mental kita. Betul. Kalau kita memperhatikan orang merasakan bahwa kita dinilai, kita mengharap-harap orang senang dengan kita, miskin banget itu. Iya, ntar terlalu capek mikir kita ya. Lebih baik bebaskan diri. Betul. Tidak ada orang nasir kita. Iya. Bebaslah kita jadinya. Iya. Maka saya pada waktu berikutnya saya minta waktu untuk berbicara, untuk mengisi. Saya membacakan terjemahan suratul Asri pada waktu itu, yang kedua kalinya.
sukseslah saya. Alhamdulillah. Nah disitulah mental saya mulai tertanam. Sampai tahun 64 saya berani mengikuti lomba pidato tingkat kabupaten. Wow, Dan drastis. saya dapat mencapai ranking 2 pada waktu itu. Subhanallah. Dari nomor 2. Itu teman-teman ya. Jadi Nah, mental itu sangat berperan. Berperan. Dan iya, dan jangan nggak usah sibuk dengan penilaian orang. Pak, ya. Jangan. Itu loh ya. Nah, Jadi pikirkan kesuksesan kita bagaimana. bagaimana Ya, kita melangkah. ya. Jadi Itu ya pengalaman saya di PGA itu yang sangat gimana berarti. background kita, kemudian tadi ada fisik, Ya. kemudian ekonomi, ya. Ya. Ayo kita melangkah begitu ya. Ternyata ini perubahan Bapak Ya. dari Pak Pak Safri. Pak Safri tadi mengajarkan Bapak untuk membaca buku mental dan perubahannya luar biasa. Jadi juara ya Pak ya. Ya, jadi Juara dua. Jadi juara dua Ya, itu pidato. berani Luar biasa. saya. Jadi akhirnya berani. Ya. Nah, teman-teman jangan patah semangat ya. Padahal Untuk yang saingan masih- kita guru-guru pada waktu itu lomba pidato. Gitu, Pak, ya? Pidato tentang 17 Agustus. Oh. Nah, Dan saya saingannya bisa berpidato berapi-api pada waktu itu. Masya Allah. Alhamdulillah itu. Dari awalnya nervous nyanyi Pada Padamu negeri bisa jadi juara pidato di acara 17-an. Masya itu alhamdulillah itu. Alhamdulillah. Itu ya Nah, sejarah. itulah modal saya sehingga berkembanglah pikiran saya berlanjut. Iya. Itulah mengantarkan saya sampai ke Jawa. Itu ini. titik mulanya, Pak Titik ya. mulanya. Titik mulanya belajar bagaimana mulai. PD, Ya. mental begitu. Ya, itu. Berkembang terus. Berkembang terus. Ya. Oke, setelah PGA. Hmm. Selanjutnya PGA tadi hanya sekolah murni, Pak ya. Ya, sekolah murni. Sekolah murni. Selanjutnya bekerja atau Saya pada waktu tahun 64 ikut ujian negara. untuk masuk Ujian negara PGA. UN PGA, ujian PGA, nasional. Ujian nasional. Nah, pada waktu itu saya dapat pengalaman. Kami hanya 12 orang. Kami 12 orang itu kalau diuji benar-benar, insya Allah yang lulus cuma 2, tapi bukan saya. Oh. Dari 12 itu, Pak. 12 itu Yang nggak lulus 10. saya hanya meyakini Arsuni atau Latifah. Masya Allah. 2 itu saja yang saya yakini bisa lulus. Sampai ingat Bapak namanya. Ingat mereka berdua itu. Tapi karena ada sesuatu yang membuat kita bisa lulus, pada waktu itu ketua panitianya tidak jujur. Oh, Ketua panitianya itu gimana, Pak? kong-klekong main dengan teman saya yang paling cantik. Sehingga terpengaruh. Iya. Maka dia berjuang untuk kelas kami, untuk kami itu supaya diluluskan semua. Jadi itu untungnya satu kelas ada yang cantik. Ada yang cantik. Jadi ditolonglah kita dalam 2 materi, bahasa Inggris dan aljabar, matematika. Berarti yang suka gurunya, Pak? Nah, ini tadi bukan Panitia? Panitia. Panitia. Atau panitianya masih bujangan. Oh, Itu ada teman saya namanya Khalifah Nuraini itu. itu yang paling okem ya, Pak, ya? Itu yang paling mantep itu. Di kelas. Nah, Oke. itu gara-gara itu sehingga ditolonglah kita. Awalnya luluslah kita semua. Begitu lulus semua, tapi ketika masih pengumuman belum ada suratnya datang, tapi sudah diumumkan. Boleh libur 1 minggu, nanti datang mengambil sertifikat. Satu minggu. Saya pulang ke kampung. 1 minggu itu pulang, saya kangen dengan orang tua sudah. Loh, berarti PGA itu camp, Pak ya? Ya, Atau camp jauh dari rumah ya, Pak? Loh, saya sekolah PGA itu meninggalkan kampung. Oh, Kampung saya Sebulu, saya harus ke Tenggarong. jauh itu, Pak. Ya, itu kalau diukur kilometer entah ya sekitar 40-an kilometer. 40 ke sini ke Diri lebih mungkin Ya, ya. gitu. Ya, sekitar begitu. Saya kira kayak anak-anak sekolah biasa pergi bukan. setiap hari gitu. Jadi saya tinggal di Tenggarong itu yang ngekos. Ngekos gitu ya. Nah, disitulah pengalaman saya pada waktu itu di PGA. Alhamdulillah itu begitu peristiwa itu tadi kan mestinya ndak lulus, Iya, kok iya. lulus gitu. Saya gembira, saya cepat-cepat pengen ketemu orang tua saya. Ketemu bapak saya lalu saya cerita, Pak kami lulus semuanya Pak 100%. Alhamdulillah tuh bapak saya. Tapi saya cerita lagi, Pak, andai kata diuji benar-benar yang lulus cuma 2, saya bilang gitu. Oh bagus kamu mau cerita terus terang itu.
Begitu selesai saya cerita, nah dengar, kamu tidak boleh ngambil sertifikat itu. Kalau kamu ambil itu haram. Sertifikat itu tidak benar. Kamu kan sudah bilang bahwa kamu kan kalau diuji benar-benar kan tidak lulus. Iya. Berarti itu benar yang kamu omongkan. Jadi sertifikat itu jangan kamu ambil. Untuk apa kamu pakai itu? Itu haram itu. Selama kamu pakai itu nanti jadi guru, selama itulah haramnya itu terus. Ini bapaknya bapak yang bilang. Bapak saya bilang, wah, dalam hati saya, kenapa saya cerita tadi? Pengen juga enggak jujur. Nah, Godaan muda Pak ya. godaan muda. Iya. Kan lihat teman-teman jadi guru semua. Kok saya enggak bisa jadi Senang guru? lulus gitu ya. Aduh. Tapi bapak akhirnya cerita, kemudian bapak bilang gitu. Ya, di stop saya, jangan ambil. Kamu udah kerja dengan saya aja. Kita ini bantu saya di rumah. Nah, enggak usah kemana-mana ada. Itu nanti kalau memang ada rezeki bisa kemana-mana. Nah, tahun 67 setelah beliau meninggal ada ujian guru agama. Saya ikut ujian lulus dan saya menjadi guru agama. Tahun 67. Yang 67 ini nggak ada yang kayak gitu-gitu cerita-cerita, nggak ada Pak ya? Nggak ada. Asli ujiannya Pak Asli ya? ujiannya itu orang STM pun boleh ikut. Yang penting bisa mengajarkan agama. Kebutuhan negara pada waktu itu. Ujian guru agama Pak ya? Ujian guru agama. Jadi di situ materi-materinya yang berkaitan dengan agama secara dasar, ya masalah wudhu, masalah istinja, begitu, yang diajarkan begitu-gitu. Dan bapak lulus ketika itu? Lalu lulus saya. Nah, alhamdulillah itu. Sempat jadi guru agama 67. Sempat ngajar bapak ya? Ngajar SD. Tapi nggak betah. Saya cuma 1,5 tahun kalau udah sana. Sampai 68 berarti 68 setengah. Ya, 68. Nggak kuat. Gajinya terlalu murah waktu itu. Gaji 3.000 dikasih 2.500, dibilang 500-nya itu untuk ini macam-macam. Ya udah manut aja. Tapi kalau kita kerja di hutan 3.000 itu dapat 1 hari. 3.000 sehari? Sehari kerja di hutan, bikin sirap, bikin balok, bisa 1 hari dapat 3.000. Kalau yang di sekolah? Di sekolah 1 bulan baru dapat 3.000. 3.000. Udah, makanya saya keluar aja. Iya. Nah, akhirnya begitu. Alhamdulillah ketika mengajar di SD ada juga pengalaman di situ. Iya. Kita bersepakat dengan sekian guru, 6 orang guru, musyawarah, kita gantian masuk hutan. Oh gitu Pak. Karena Pak Camat bilang, ini sekolahan jangan dibubarkan walaupun ini begini sudah, ini masanya kita masih paceklik bilang gitu. Sudah, Anda guru-guru sabar, tapi tolong cari jalan keluarnya supaya dapat sekolah ini tidak bubar. Nah, lalu kita mengambil kebijaksanaan kepala sekolah Pak Hamzah waktu itu, mari kita gantian masuk hutan pakai lotre. Oh gitu. Masuk hutan 1 minggu cari makan di hutan. Berarti ngajar tetap agar sekolahannya tetap eksis, tapi gurunya mandiri gitu Pak ya. Tapi itu laporannya kan harus tiap hari ada. Oh gitu. Nah, ini yang menyebabkan saya berhenti. Oh. Kan omong kosong. Iya. Jam sekian sama ngajar ini, padahal orangnya di hutan. Tetap ngajak, tetap daftar hadir gitu ya. Daftar hadir. Itu yang menyebabkan saya harus keluar itu. Oh gitu. Nggak enak rasanya. Iya benar. Juga gaji juga rasanya nggak serak rasanya. Kok begini? Mendingan nggak usah jadi guru Iya. Begitu keluar aja. Fokus tadi ya. Okay. Setelah saya keluar, saya berpikir lagi untuk melanjutkan belajar. Semangat lagi. Dengar ada di Muara Jawa dekat Balikpapan berdiri sekolah pesantren, saya ke sana. Tahun 69 resminya saya masuk ke sana. Sampai tahun 70 saya pulang. Jadi saya enggak sempat tamat di pesantren itu. Saya keluar duluan. Iya. Saya tertarik dengan teman saya Pak Rahmat Suud yang sekarang jadi profesor sudah. Profesor Rahmat Suud itu sekarang guru besar di Universitas Mula Warman Samarinda. Nah, beliau ini lebih dulu daripada saya melangkah ke Pulau Jawa, belajarnya di Bangil. Oh gitu. Dulu. Lalu saya ingin seperti beliau juga. Tapi dia anak orang kaya. Iya. Ya gampang lah dia, begitu aja berangkat.
si ini setengah mati ya. Tinggal minta uang saku Ya ya. beres sudah. Dia anak tunggal, bapaknya orang berduit, ibunya orang berduit, ya udah enak. betul. Sini berduat ya. Nah, jadi saya susah. Nah, pulang saya tahun 70, berusaha cari uang untuk berangkat ke Gontor. Oh, jadi yang apa istilahnya inspirasi untuk ke Jawa tadi Pak Rahmat, Ya. Pak Rahmat Suud Pak ya. Iya, melihat dia tuh udah berangkat. Kemudian saya pulang saya dari situ. Sebelumnya ada juga yang mendorong saya itu mengapa saya harus belajar lagi ke pondok. Ketika asiknya saya mengajar tahun 67 itu kedatangan Ustadz Ja'far Siddiq, seorang mubalik datang ke kampung saya yang jadi MC saya pada waktu itu. Beliau membahas surah Ar-Ra'du. Itu dalam rangka peringatan Maulud Nabi. Oke. Beliau membahas surah Ar-Ra'du ayat 11 yang isinya nasib suatu bangsa tidak akan berubah kecuali bangsa itu sendiri yang harus mengubahnya. Ya. Innallaha la yughayyiru ma Biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, itu dibahas beliau habis-habisan itu. Yang kebakaran itu cuma saya, orang lain enggak. Gitu Ya mendengar saya beberapa malam saya enggak bisa tidur tuh mikir itu. Saya ini harus bagaimana caranya. Orang tua enggak ada, sudah bagaimana nih. Wah, wes nekat aja tapi insya Allah Allah Maha tahu, Allah Maha kaya. Saya yakin Tuhan akan mewujudkan keinginan saya. Penuh yakin saya itu. Nah, terus saya ingat lagi Ustadz Asyik Husaini, guru saya, Pak Yai saya yang pernah ceramah di kampung itu, sering membahas wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nah, di situ saya semangat saya. Akhirnya itulah penyebabnya saya pada waktu pulang tahun 70 itu awal kali saya kerja itu bikin ladang, tanam padi. Berarti Bapak kerja itu untuk mengejar ke Jawa tadi Pak? Iya. Oh, iya. gitu. Saya ingin cari modal. Oh, jadi motivasinya mengumpulkan uang agar bisa belajar ke Jawa. Maka tanam padi dulu. Oh, gitu. Tanam padi di Kalimantan itu, khususnya di Kaltim itu, bagi orang yang baru menikah biasanya menanam padi itu 2 black. Apa itu Pak? 2 black, 1 black itu tempatnya kurma, black kurma. Itu isinya 12 kilo. Benihnya. Oh iya. Padi yang akan ditanam itu. Itu biasanya orang yang menikah tanamnya 2 black. Nanti akan dapat 200. Oh, ada rumusnya gitu Pak? Ya. Saya karena berkeinginan ke Jawa, saya tidak mau tanam 2 black. Tanam berapa? Saya 3,5 black. 3,5 black benih padi. Saya pikir saya nanti akan menjadi seorang pemuda yang paling kaya di kampung saya. Ya, semangat. Betul. Tanam padi 3,5 black itu luasnya luar biasa itu. Orang-orang kagum melihat saya itu. Bagaimana tidak bisa saya kerja itu nggak hanya siang, malam saya tebang kayu. Masya Allah. Berarti tanya Pak Lebar bertani dulu. Nebang kayu malam, bertani pagi tebang kayu malam. Kayu itu nebang kayu ini untuk bikin ladang, untuk gitu. tanam padi. Itu untuk memperluasnya kerjanya malam. Oh gitu. Untuk memperluas. Berarti ladangnya awalnya ada pohon-pohonnya itu ditebangi. Itu tanam itu. Dapat 3,5 black. Berarti buka lahan Pak ya? Buka lahan. Karena nanamnya beda dengan orang. Iya, tidak seperti di Jawa. Iya. Itu lahannya bagus sekali tanahnya. Wih, padi itu luar biasa bagusnya. Subur Pak ya? Subur sekali. Saya tanam itu walhasil singkat cerita begitu. Padi itu baru mulai menguning. Ini mulai dari ini saya tiap hari ngontrol sore-sore itu keliling siul-siul terus senang-senang nyanyi-nyanyi kecil itu. Iya. Wah, ini calon sugih banget ini ke Jawa lah saya kali ini. Iya. Optimis Pak ya? Optimis. Udah padi mulai kuning. Wah. Sininya masih hijau, ujungnya saja masih duluan kuning. Iya. Tiba-tiba datang hujan. 2 hari 2 malam tidak berhenti. Banjir luar biasa, tenggelam padi saya. Habis lelalap. Panen 40 black jadinya. Nggak jadi 350. Ya Allah.
Itu kegagalan pertama saya berusaha. Nangisnya berapa hari saya nangis itu. Ujiannya itu, Pak. Ujiannya pertama. Habis itu saya ganti kerjaan. Saya cari. Di kampung saya terkenal kalau orang yang tidak punya modal ingin kerja di hutan harus berhutang. Harus berhutang. Untuk apa itu, Pak, hutang? Ya, untuk modal kerja di hutan. Untuk ambil modal beras, kerja di kita kan tidak punya beras, Heeh. gula dan sebagainya, yang ngambil di seorang bos itu. Nah, ini penyakitnya sudah dikenal dan tidak perlu diragukan lagi. Kalau kita berhutang pasti kita disembelih, istilahnya itu. Heeh. Yang harganya mestinya 10 jadi 12. Oh, ada bunganya gitu, Pak? Itu sudah rumus. Tidak perlu rahasia lagi. Oh gitu. Nah, itu kita harus mau tidak mau mentaati. Ya, itu yang membuat saya juga jengkel itu. Tapi ini apa boleh buat, harus dijalani. Itu sudah sistem turun-temurun, Pak? Turun temurun ya dari zaman dahulu. Sampai sekarang insya Allah masih ada itu. Di sana, Pak ya? Iya masih. Mau masuk hutan, berhutang dulu, Berhutang dulu. dan nanti ada tambahannya iya, itu. Iya, kalau kita punya modal sendiri enak. Ini tidak punya modal ya begitu. Nggak, maksudnya nggak berpikir cara lain gitu, Pak, orang Tidak, itu? iya, kita cara lain tidak ada, ya sudahlah kerja gitu. Ya berhutang. Iya, iya, iya. Nah pada waktu itu saya datang ke seorang bos. Saya pikir saya harus berhutang ini, tidak apa-apa. Yang penting ini ada kesempatan baik, ada berita bahwa yang namanya balok yang ukuran 10-10 tampuknya panjang 8 meter minimal, apalagi sampai 10, itu harganya per meter menjadi Rp1.000. Rp1.000. Berarti kalau 8 meter Rp8.000, Rp8.000. 10 Rp10.000. Kalau kita bikin 10 berarti kan 100.000 kita dapat uang. Iya. Berarti jelas Jawa bisa saya datangi. Mm-mm. Terjunlah saya di situ. Balok, nyari balok, Pak ya? Bikin balok. Bikin balok. Bikin balok. Begitu bikin balok itu dapat saya bikin sampai 12 balok. 12 balok. Saya pikir sugih ini. Itu Ya. berarti keluar dan masuk jauh, Pak ya? Maksudnya Jauh. masuk hutan itu. Oh, masuk hutan. Maksudnya itu. jauh dari permukiman. Iya, jauh, kampung gitu. jauh. Dan itu harus diturunkan dari gunung ke ini, memakai tenaga lagi. Oke. Nah, itu singkat cerita saya dapat itu, lalu saya bawa ke bos. Disingkat ceritanya itu. Begitu masuk, saya lapor. Saya melihat penampilan bos pada waktu menerima kedatangan saya itu nggak biasanya. Ya. Diam, dia kelihatan sedih. Lalu saya tanya, di situ sebutannya bukan bos, anemer. 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 Bahasa apa? Itu bahasa Belanda. Oh, Anemer. anemer. Ya, anemer itu. Jadi beliau itu anemer ini kok begini. Terus dia bilang, "Kalian, saya mohon maaf ya. Kamu sudah bawa kayu." Ya, balok saya sudah ada. Ini saya menanti bayaran dalam hati saya. Ini harganya luar biasa turunnya. Oh, Tidak seperti yang saya katakan dahulu. Ini sekarang tuh, wah, susah sekali jualnya juga. oh. Gimana bos? Gimana Pak Anemer ya? Pak Anemer ini? Kalau kamu mau, harganya cuma 250 per meter. Yang awalnya 1.000, Pak? 1.000. Jadi 250. Oke, alasannya tadi? Ya, ini Harga turun harga turun. Oke. Di mana-mana kita susah jual. Saya mikir daripada saya mati berutang, ya udahlah jual saja. 250. 250, oke. Dikit saja keuntungannya Iya. dari membayar utang. Hmm. Pulang saya ke rumah, telentang saya tidur, berbaring, tidak bisa tidur. Aduh, nangis saja. Ya Allah. Padahal awalnya sudah optimis Iya. 1.000 kali 12. Iya, ya. iya, udah. Wah, saya pikir, wah ini saya
Nah, ini kegagalan ini bikin saya sedih hati. Ya Allah, gimana ini? Nah, sebenarnya benar harga segitu atau gimana, Pak? Lah, itulah namanya kekuasaan orang. Kita nggak bisa apa-apa. Dan yang beli satu-satunya dia. Oh gitu. Nggak bisa kita kemana-mana. Nggak ada orang beli. Penampung utama ya, Pak? Penampung utama dan dia satu-satunya yang kaya bisa begitu. Ya udahlah, menyerah. Iya, jadi dia mau bilang berapa kita pasrah ya. Sampai beberapa hari itu habis itu Ya. tiba-tiba ada kapal Oke. datang berlabuh tempat kami itu. Heeh. Sebelum beliau itu turun ke kapal, Iya. saya duluan turun kapal. Saya berpenampilan bergaya orang yang punya lah begitu. Oke, gaya bos. Saya langsung masuk kapal tuh, Heeh. nanyakan harganya. Oh, Ternyata- Bapak survei itu. Survei nanyakan berapa sebenarnya harganya balok Balok kayu ini, heeh. balok ini. Ternyata 2.500 Masya per Allah. meter. 2.500. Ya, coba Dan sebentar lihat. Anemer tadi beli dari Bapak 250. 250 rupiah. rupiah. Wow. Nah, di situ saya naik lagi ke rumah, nangis lagi. Tapi kita mau apa? Itu kan kuasanya orang. Itu kan permainan orang. Enggak protes atau gimana, Pak? Bagaimana kita protes? Nggak bisa ya, Pak? Hak dia kan? Betul, betul. Kita memahami itu sudah jadi hak dia. Dan ini sudah saya jual. Oh. Mau apa saya? Iya, iya, betul, betul. Dia lawan saya, kalah saya kan. Ya diam aja. Nah, ini terakhir saya kerja di sini. Ya Allah. Nah, itulah salah satu dorongan saya kuat untuk semakin diuji, semakin semangat saya akan ke Jawa. Gitu, Pak ya. Begitu. Ya Allah, tunjukkan lagi apa usaha saya lagi. Iya, iya. Itu. Jadi dua penyebab penting yang mendorong saya untuk revolusi hidup. Revolusi hidup. Nah, ini revolusi hidup saya ini dua hal. Pertama, ancaman hutan habis. Oh, gitu. Sudah Banyaknya perusahaan masuk dan alat tebangnya sudah modern, Oh. otomatis kan cepat habis. Bapak dulu masih konvensional ya, Pak ya? Ya, saya sudah berpikir begitu masuk alat ini pasti ini nanti hanya berapa tahun habis hutan ini. Saya belum tua betul, ini sudah habis. Saya harus berpikir cari usaha hidup yang lain daripada ini. Satu-satunya harapan saya Gontor. Saya harus nyebrang. Seharusnya. Kalau enggak mati sajalah. Iya, iya, iya. Enggak bisa ke Gontor mati sajalah. Enggak usah repot lah. Tadi sawah begitu, tantangan iklim. Iklim. Kemudian hutan, Ah. ada mesin. Ada ya. mesin atau kemudian dengan problem yang terjadi seperti ini di kalangan pedagang. Oh ya, Nah, pedagang jadi tadi. dua masalah. Apa mainan harga tadi, Pak ya? Mainan harga. Disitulah yang menyebabkan saya harus mau tidak mau bagaimanapun harus nyebrang. Nah, akhirnya usaha yang ketiga Apa, Pak? saya masuk perusahaan DBTC, DBTC, Daya Besar Timber Corporation. Daya Besar Timber Corporation. Itu bidang kerjanya? Itu kerjanya saya sisa dari kerja orang lain. Kerja yang bagus-bagus sudah diambil orang. Oh gitu. Tinggal kerja yang ada survei. Oke. Yang menembus hutan belum pernah kaki orang ke situ. Oh. Merintis hutan dibuat rintisannya dibuat blok-blok begitu. Siap. Dibuat panjang lebarnya itu 500 meter persegi, dihitung kayunya berapa yang akan ditebang, lapor kepada bos. Berarti belum ada orang lain masuk, Bapak suruh survei? Saya sudah dulu nyorvei itu. Dan itu belum dihitung resiko. Ya, Itu risiko enggak usah dipikir. iya, lah. makanya Bapak yang pertama kali diterjunkan itu. Diterjunkan. Saya dengan teman saya 3 orang. Kami masuk situ, kami merintis itu. Oh. Yang membuat laporan ya saya mengatur itu, menghitung. Tapi keuntungan saya tahu ada alat pengukur kayu itu tidak perlu diukur naik itu, pakai baterai. Oh, ada alat begitu, Pak? Tancapkan, tahu sekian meter sampai dahan pertama. Wow. Wah, itu modernnya. Ada alat itu, Pak? Iya, ada alat itu. Dan saya juga mengalami, baru tahu namanya kompas pada waktu itu. Nah, saya juga pegang itu. Iya, kompas. Jadi saya ditunjuk sebagai pimpinannya rombongan kami. Wah. Nah,
gaji kami sangat kecil. Orang lain yang juru tebang dan sebagainya Iya. itu 40.000 per bulan. 40.000. Kami 17.000 17.000 per bulan. Padahal resikonya tinggi. survei ya, alam masih liar Bapak ya. Ya. Makan juga susah. Makan juga susah. Ya. Jadi Gaji- survival Pak ya. Ya sudah. Cuma yang menyebabkan saya senang, saya sudah introspeksi sebelumnya. Mengapa saya gagal 2 kali? Karena penyebab utamanya saya anggap adalah kurangnya komunikasi kepada Yang Maha Kuasa. Hanya mengandalkan tenaga, kurang ibadahnya. Nah, itu yang menyadarkan saya. Iya, dari pengalaman Saya sebelumnya. pengalaman itu. Astagfirullahaladzim, inilah kerjanya. Nah, sekarang saya kerja dengan 17.000 ini. Saya dapat ibadah. Waktu semuanya terserah saya. Oh gitu, fleksibel Pak ya itu. Ya. Oke. Jadi saya dapat tahajud, dapat sholat duha, dapat. Nah itu, itulah yang bisa mengantarkan saya ke Gontor. Jadi Gaji sedikit. bukan hanya pure kerja Pak ya, Ya. tapi ubudiyahnya juga. Ubudiyahnya aja. Nah disitulah, walaupun tidak banyak, tapi saya dibantu orang lain lagi. Banyak sumbangan yang saya terima. Oke. Nah Dari apa DBTC. DBTC tadi Pak ya. Iya, DBTC. Ini yang menghasilkan Bapak bekerja kemudian dikombinasikan dengan ubudiyah yang luar biasa. Di DBTC itu saya kenalan dengan ada anak namanya Iwan Lesmana. Nah, Iwan Lesmana. Iwan Lesmana itu orang Kristen. Ya. Tapi dia memberitahu saya, kalau Anda ingin belajar bahasa Inggris di Jawa, enggak melawan masuk Gontor, bilang gitu. Gimana Pak? Enggak Melawan kalau masuk Gontor itu. Oh, maksudnya Paling hebat masuk Gontor. Oke. Jangan ini ya, maksudnya nggak melawan tuh pasti ahlinya. Iya, gitu. gitu. Oke, Ini oke. Anda jangan kemana-mana, dah Gontor dia masuk. Oke. Kalau Anda ke Jawa, lainnya Gontor, saya kurang jamin. Itu yang rekomendasi Ali Orang non non Muslim. Siapa? Lesmana. tadi? Iwan Lesmana. Iwan Lesmana. Memberitahu saya. Dia kok tahu gitu. Makanya Anda, saya bilang pernah ke sana, Anda kan bukan Muslim, tapi saya tahu kualitas ya. kualitasnya Gontor itu udah itu bagus. Anda masuk sana aja. Kalau lainnya sana saya tidak bisa, tidak tahu saya. Oke. Itu satu-satunya pondok terkenal di dunia, bilang gitu. Wow. Nah, itu sudah sering kali kita dengar beritanya di koran, pernah ada di TV berkali-kali, bilang gitu. Iya. Wah, itu Anda kesana aja, Mas Kanung, silakan. Justru yang rekomendasi non Muslim Pak ya. Muslim. Iwan Lesmana itu. Nah, Oke. dan dia baik hati ketika saya terima gaji 17.000 kan itu. Nanti ditambahi 3.000 oleh dia. Baik hati. Jadi termasuk support Bapak untuk ke Gontor dia. Iya, dia baik juga. Bukan hanya rekomendasi. Iya. Iya, itu punya sahabat non Muslim yang saya Care sekali ya. care sekali. Dia tahu, dia bukan apa, kemanusiaannya tinggi. Iya, sosial. Melihat penderitaan saya, dia tuh kasihan dengan saya. Nah, baiklah Anda ke sana. Loh, dia bahasa Inggrisnya mantap dia. Oh gitu. Lah Bapak, dia pernah diam di Kanada. Oh pernah di Kanada. Iya. Oh. Iwan Lesmana itu. Makanya dia punya kayak perbandingan mana sih di Indonesia yang bahasa Inggrisnya bagus Nah, gitu. itu makanya dia tahu Gontor. Gontor. Oh, ternyata beliau juga basicnya bahasa Inggris juga Bahasa bagus. Inggrisnya. Dia kan pernah ke Kanada, dia di Kanada dengan orang tuanya. Beliau support Bapak secara moral, finansial juga Iya. gitu ya. Nah, ini saya tolong. Nah, kaitannya dengan cerita Cina tadi. Ya. Nah, ketika saya di tengah-tengah kerja itu tadi, Iya. salah satu hari hujan, kita nggak bisa kerja, Ya, nggak bisa ke hutan. nggak ke hutan. Sedangkan kita perlu masukan. Ya. Kalau kita tidak melangkah ke hutan, nol. Oh, Satu modelnya hari. begitu, Pak ya? Iya. Oh, Begitu kita melangkah, walaupun hanya 1 jam, ada hitungan. ada hitungan kerja. Maka Mr. Hawk, namanya, Pak? ya Mr. Hawk Mr. itu Hawk. melihat kita nganggur di bawah camp. Camp itu kan bangunan yang punya kaki gitu loh. Iya. Kita dudukan di bawahnya. Iya, jadi kayak mungkin Ya, payonan ya, gitu ya, payonan. payonan. Dia turun. Dia pakai dasi. Wes, bos kayak bos. Ya, memang dia orang hebat. Wakilnya bos kan. Wes. Kalau bosnya namanya Xiao Chin Sang.
Oh, Mr. Hawk ini bawahnya. Ya, bawahnya. Oke. Nah, tangan kanannya. Tangan kanannya. Nah, kamu ulang, jangan nganggul. Kamu ulang ikut saya, naik. Logat Cina, Pak ya? Ya, kamu ulang naik jeep ya, oke? Nah, naik Land Rover. Land Rover itu jeep ya. Jeepnya. Nah, kita naik orang 3, 4 saya naik dibawa Kemana ke dalam hutan. Kemana nih? Hujan-hujan begini nih. Tapi ketika kita jalan udah berhenti hujan. Oke. Berhentilah di sebelah kanan itu. Ada sungai yang bentuknya begini. Nah, ini jalan, sungai set gini lah. Iya. Jadi seperti hidung gitu loh. Oke, seperti U gitu, Pak ya. Kita diturunkan di situ. Oke. Mr. Rock, saya bilang, untuk apa ini? Kita berhenti sini lah. Kerjalah kamu di sini. Kerja apa? Ini bikin palit. Bikin parit. Bikin palit. Iya. Palit. Iya, palit. Kamu bikin palit sini ya, ini tembuskan sana ya. Untuk apa? Nah, itu udah tanya. Yang penting kerja. Iya. Yang penting kerja, dia bilang gitu. Padahal kerjanya aslinya kayu, Pak ya. Kayu. Kenapa suruh bikin parit? Ini pacul dari kantor bawah. Ini sudah. Ini. Ya kamu bikin ya. Okay. Ya. Saya tuh sakit hati. Kerja ndak masuk akal ini ndak enak. Oke. Untuk apa nih? Kok dibikin parit? Iya. Nanak apa juga nggak ada nih. Tapi saya tidak berpegang teguh kepada omongan dia. Yang penting kerja. Itu kata-katanya yang penting itu. Yang penting kerja. Yang penting kerja. Nah, kan daripada nganggur kan nol nilainya, ndak punya uang kita. Kalau masuk kan ada uang. Nah, yang penting kerja. Oke. Nah, bikinlah itu. Saya ini ndak paham-paham. Iya, maksudnya untuk perusahaan itu parit ini digunakan untuk apa? Maksud saya. Iya, gitu, ndak masuk akal saya. Jadi saya jengkel saya selama kerja ndak. Tapi teman saya khusyuk kerja. Ya kerja aja, Pak. Kerja aja. Disuruh kerja itu juga kerja. Nggak mikir buat nggak apa mikir. juga. Kalau saya kan mikir. Selaku pimpinan rombongan. Iya, kan, saya juga begitu, Pak. Mungkin kalau disuruh nggak ada alasan gitu kan agak. Akhirnya saya dihajar nih orang ini gimana nih. Saya bikin lumpur itu. Iya. Aduk. Dia gini sakit hati saya. Baju putih, pakai dasi. Cekap pinggang ini. Saya ingat kultur sel ini saya bilang zaman Belanda. Iya. Kurang ajar betul. Lupa bahwa dia itu orang penting. Iya. Saya pacul ini lumpur ini. Cap kena bajunya. Oh, kotor nih. Iya, Pak. Bajunya habis ini. Dia copot. Copotnya dibuang tuh baju tuh. Nggak marah, Pak? Nggak marah. Loh. Nah, itu yang saya belajar itu. Loh, orang ini diginikan. Senyum dia. Bos itu pada. Bos. Copotnya, dasinya copotnya. Tinggal kaos dalam aja. Celanaan, sepatunya masih. Ya terus kerja. Lanjut Enggak, gitu. sama sekali nggak marah. Nggak komentar. Nggak ada. Tenang aja dia. Selesai kita tembus sudah itu. Terus Bapak mikir gimana tuh? Merasa bersalah nggak tuh? Nah itu merasa saya ini goblok gitu. Saya mikir salah saya ini, kenapa saya begitu? Dia enggak marah. Lumpur itu bajunya dicopot dibuang ke kali. Dan diam aja. Oke, lanjut. Lanjut ya. Ya. Terus selesai kita disuruh masuk ke dalam Land Rover. Oke. Kebutnya pulang kampung. Masuk ke kampung. Didudukan, masuk ke warung, disuruh makan. Saya enggak bisa makan tuh. Masya Allah. Lah, teman-teman enak aja makan soto apa? Iya. Saya tuh Bapak masih kepikiran. Aduh, sampai sore saya enggak mikir terus. Rasanya berdosa sekali dengan dia itu. Aduh, kata bagaimana besok saya kerja, saya pikir. Oke. Waduh. Akhirnya habis sholat isya, saya datang ke camp itu. Bawa perahu saya datang. Saya jumpai, minta maaf dengan dia. Baru lega saya. Enggak, sebenarnya beliau apa tujuannya untuk membuat parit itu, Pak? Disampaikan enggak? Tadi kan sudah yang penting kerja. Oh gitu. Rumusnya kan yang penting kerja. Supaya ada gaji kan begitu. Oh, jadi menolong kita. Mikir karyawannya Iya, juga mikir sebenarnya. karyawannya itu. Sini yang goblok.
Jadi perusahaan juga nggak mungkin ngasih uang kalau teman-teman nggak kerja. Ya itu. Jadi kamu tidak paham, saya sudah omong, yang penting kerja. Iya. Yang penting kerja. Oke. Tidak kerja apa-apa, yang penting kerja. Kamu dapat uang. Oke. Nanti dilihat bos, kamu kan kerja. Iya. Saya minta maaf, nangis saya minta maaf dengan dia. Maaf, Mr. Hawk. Saya orang bodoh, Mr. Hawk. Saya sudah tahu, belum kamu omong. Saya sudah tahu kamu itu memang terbatas pikir. Iya. Kamu itu memang kurang pintar. Iya. Ya saya tahu sudah. Sebenarnya beliau mikir karyawannya juga gitu ya Pak ya. Saya terima kasih sekali Mr. Hawk. Maaf saya Mr. Hawk. Iya. Ya tidak apa-apa. Dari tadi sudah saya maafkan kamu. Baik sekali. Saya udah ngerti kamu memang bodoh begitu. Udah dikasih lumpur lagi kena bajunya. Aduh, itu pelajaran besar bagi saya. Iya, apa yang bisa diambil dari kepemimpinan beliau ini Pak? Jadi begitu seorang pemimpin tuh harus tahan uji. Kesimpulannya begitu hebatnya dia. Sebenarnya bisa marah ya Pak ya. Tendangnya pun Ditendang juga bisa. Iya, bisa. benar. Tendang. Itulah pentingnya akhlaknya. Iya. Padahal non muslim toh. Non muslim, Chinese. Tapi akhlaknya bagus. Begitu. Saya sayang kamu. Kamu saya biarkan tidak punya uang. Satu hari hujan, kamu tidak dapat apa-apa. Saya bawa kamu. Dikira bos kita kerja sungguh kan? Kamu saya bela, saya bantu kamu. Kenapa kamu? Itu bos, saya minta maaf bos. Saya. Ya sudah. Saya dari tadi saya sudah mikir itu. Iya. Kenapa tadi kamu di warung tidak mau makan? Ya nggak bisa bos, malu saya gitu. Itulah loginya kamu. Nah jadi itu pengalaman penting bagi saya. Begitu seorang memimpin itu sampai segitunya hebatnya. Ya, tenang-tenang aja, tidak marah, tidak apa. Ya dengan penampilan itu senyum aja selama ya Allah. Padahal kalau haknya marah itu udah luar Wah, biasa. sudah tendangnya pun jadi kalah saya kelahi dengan dia. Iya. Badannya lebih besar dari saya. Iya, lebih kekal, tinggi orangnya. Iya. Wah, agak Jadi botak selain bekerja, Bapak juga dapat pelajaran leadership dari pimpinan jadi saya, PT itu Pak ya. wah ini ya hebatnya orang mimpin begini contoh. Nah, sampai terngiang saya sampai sekarang pun masih ingat saya begitu orang mimpin. Jadi kalau saya melihat ada anak-anak macam-macam itu mikir saya ingat itu. Masya Allah. Ya, oh begitu ya orang mimpin itu harus tahan bantingan seperti itu. Dilumpuri, tahan. Iya. Ya maksudnya nggak wajar ya Pak ya. Iya, Jadi nggak wajar. ya itulah maksudnya kan biasanya pemimpin itu kan ada gengsi. Iya kan? Ada gengsi, nggak terima. Tapi beliau tahan. Iya itu dia dibuang dasinya, buang ke sungai. Sungai ini deras nih airnya nih. Iya. Buang larut itu. Baju buang. Tinggal kaos dalam. Terus kerja. Ya itu di filosofi bekerja, membuat parit, ya. Padahal untuk apa? Iya. Untuk perusahaan tidak ada gunanya sama sekali itu. Tapi menolong. Tapi dia menolong. Dia tahu gaji kita murah. Iya. Nah, kalau tidak ditolong nanti gajinya dari mana? Nggak dapat. Nggak dapat. Oke. Nah, bos kan melihat terus. Nah, bos satunya itu, Iya. Mr. Xiao Chim Sam itu kan lihat. Mau berangkat juga dia bilang, ngomong apa saya nggak ngerti bahasa Cina. Kita berangkat. Dia pamit dengan bos itu. Ya intinya dia bilang ini saya bawa orang ini kerja. Biar tetap bekerja. Biar tetap bekerja. Cuma saya bodohnya itu dia bilang yang penting kerja. Nggak bisa menerjemahkan yang penting kerja ini. Oke. Nah disitulah pengalaman setelah itu. Berarti tercukupi Pak dari DBTC iya, ini DBTC. ya sebenarnya sangat pas-pasan aja. Pas-pasan aja waktu itu. Pada waktu itu saya lupa jumlah uang saya pada waktu itu. Cuma ingat saya karcis naik kapal Nusa Indah
4.500 4.500 ke Jawa, Pak ya? ke Jawa. 4.500 pada waktu itu. Ya, itu sudah tercukupi. Oke. Kalau tidak salah saya punya 8.000 aja. 8.000, Pak. 8.000. Saya berani nekat ke Jawa. Setengahnya buat perjalanan. Nanti setengah ya 4.500 untuk kapal, 3.500 itu untuk perjalanan darat. Nanti Habis dong. Ya ini saya pikir nanti saya entah Tuhan Maha Kuasa nanti kalau saya memang ada rezeki dapat makan dan saya rela umpama kok gara-gara kelaparan saya mati sudah selesai. Yang penting saya sudah melangkah nuntut ilmu. Berarti uang gaji dari PT itu cukup untuk perjalanan saja, Pak? Ya perjalanan aja. Ya, kalau orang mau mondok kan biasanya dikasih uang saku. Iya. Iya, ini Bapak sampai belum. Iya. Dan saya berhenti kan di tengah-tengah. Jadi artinya belum tamatnya kerjaan saya sudah berhenti. Gitu. Nah, enggak ditambahi apa-apa. Ya, cuma Iwan Lesmana tadi bantunya. Bantu. Tapi saya juga bertanggung jawab di rumah. Jadi uang saya bukan hanya untuk saya. Iya, nah, tapi untuk ibu untuk keluarga saya, juga. untuk keluarga. Akhirnya yang mutlak untuk saya cuma 8.000. Wow. Begitu punya 8.000, saya nekat sudah akan berangkat. Tinggal 2 hari lagi saya akan berangkat. Saya disuruh oleh almarhumah ibu saya jumpai kakek saya. Kakek saya itu paman dari ibu saya. Kamu pamit, itu orang kita yang tertua. Saya paman di sana. Pertama kali saya lapor akan ke Jawa itu dimarahi saya. Dibilang sinting saya itu. Kamu sudah punya kerjaan bagus, kenapa kamu tinggalkan?